Nah, babul haji wal umrah. Ini bab tentang haji dan umrah. Rukun Islam yang kelima yaitu mengerjakan haji bagi orang yang melengkapi syarat-syarat yang akan diterangkan di bawah ini. Dan wajib mengerjakan haji itu sekali dalam seumur hidup. Berbedalah dengan berkorban. Berkorban tuh disunatkan setiap tahun bagi orang yang mampu. Jadi kadida istilah aku sudah berkorbannya kadida. Setiap tahun sunat bagi orang yang mampu. Banyak orang berucap kayak itu, aku sudah berkorban ya. Seakan-akan berkorban itu sekali seumur hidup. Misalnya pian ditakoni orang, sudah kapian sembahyang duha? Aku sudah sembahyang duha aja ya Pak, 2 hari yang lalu. Kada kawa kayak itu. Karena sembahyang duha ini hari-hari disunatakan. Jadi kadida istilahnya aku sudah berkorban tuh kadida istilah kayak itu. Kalau berhaji, aku sudah berhaji itu sudah tentu kayak itu. Karena haji ini sekali seumur hidup. Lain kayak berkorban. Jadi jangan dibiasakan berucap aku sudah berkorban. Itu kena maulah stigma bahwasanya berkorban itu sekali seumur hidup. Amunnya kayak itu pikiran masyarakat kena yang sugih-sugih itu kuliah berkorban sudah bang dahulu 10 tahun yang lalu sudah aja 10 tahun yang lalu akhirnya kadida lagi sakampungan berkorban beritaan sudah berkorban sunyi berimau kena kadida yang berkorbannya. Hendaknya apabila kita memiliki uang lebih itu disunatkan kita berkorban sunat muakkad. Bahkan mazhab yang lain mengatakan wajib hukumnya berkorban tuh. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Syarat-syarat wajib haji yang pertama Islam. Yang kedua balik lagi berakal. Artinya apabila ada seseorang yang belum balik berhajinya maka hajinya itu jadi kebaikan cuman kadang menggugurkan kewajibannya. Jadi apabila sudah ganal menjadi orang yang kaya mampu untuk berhaji makanya wajib pulang berhaji yang kedua kali. Karena haji yang belum balik itu kadang menggugurkan hajinya. Syarat wajib yang ketiga yaitu merdeka. Yang keempat ada perongkosan pulang pergi. Ini pada dasarnya lah orang-orang yang kawan naik haji itu bukan berarti orang itu memiliki banyak harta. Akan tetapi semata-mata karena panggilan daripada Allah. Berapa banyak orang yang katanya sugih cuman sampai sidin meninggal dunia, sampai sidin mati kada siwah tatulak ka Makkah. Berapa banyak orang yang sudah menyator, bahkan orang sudah menyator haji, sudah mendaftar, akan tetapi umur kada sampai. Nah kada kawa tatulak haji walaupun niatnya sudah sampai. Bahkan ada leh nang hanya ini berita seorang nenek-nenek gagal naik haji, padahal tinggal naik pesawat haji lagi. Naik bis ke bandara, naik pesawat aja lagi. Kenapa sebabnya? Sekalinya nenek-nenek ini hendak menuju hari anaknya meninggal dunia di rumah. Kada hendak naik haji anak rumah aja tuh berselamatan menuju hari anak. Ngarannya kada panggilannya kada tatulak nenek-nenek tadi. Padahal tinggal naik pesawat aja lagi. Padahal lah cakat sidin tuh tulak ke Makkah berdoa di hadapan Ka'bah supaya anak masuk surga harap pada menuju hari. Nah, cuman ngarannya kada panggilannya teh. Ngaran sidin kada hendak tulak. Bahkan ada berita yang viral mungkin pian sudah tahu, seorang kai-kai pas di pesawat hendak minta turunakan. Ditakuni para mugari kenapa pian hendak turun? Aku hendak mau pani hayam nya kada ingat mau pani hayam. Ada kalau tak berita kayak itu macam-macam aja juga habis satu pesawat tertawaan orang. Cuman ya sekalinya berita terakhirnya nih sekalinya si kai-kai ini sudah mulai tikun karena umur sidin itu sudah 90 tahun. Kalau wasan mendaftar haji mahadengi 90 tahun nah nyara kawan naik haji. Zaman insiden sampai aja tak ke Makkah juga. Mudah-mudahan sidin meninggal dunia di Makkah. Imunnya baik. Marah 90 tahun sudah umur tak ke Makkah itu sudah. Nah jadilah haji ini adalah panggilan daripada Allah. Makanya jar guru lagi di pesantren jar sidin amunnya boneka untuk jar sidin hendak naik haji, maka jar sidin di hati boneka itu harus ada keinginan kuat hendak naik haji. Tanda di hati itu ada keinginan kuat mulai wahai ini jar sidin menabung walaupun 1.000 rupiah sehari untuk naik haji. Dan bujur sidin membuktikan sudah tahun itu sidin menabung, tahun itu juga sidin naik haji dengan jalan yang kare disangka-sangka. Dan itu diamalkan oleh kawan ulun. Jadi kawan ulun ini manukar celengan
menabung hari-hari hendak naik haji. Dan bahkan kawan ulun nih katuju membuka ceramah-ceramah tentang haji. Kenapa tujuannya? Kenapa tujuannya? Supaya aja menambah keinginan kuat hendak naik haji. Dan sakanya kada disangka-sangka dua kibini naik haji plus dari jalan yang kada disangka-sangka. Nah, karena ada keinginan kuat hendak naik haji. Duit yang dicilingan kan ada pakai, ada jalan-jalan lain yang kada disangka-sangka. Cuman yang menjadi pertanyaan, wajibkah kita menabung duit gesa naik haji? Maka jawabannya kada wajib. Kada wajib pian. Hingga amunnya pian menabung duit gesa naik haji, gara-gara itu pian kada tanapkahi anak, haram pian menabung duit gesa naik haji. Yang penting dulu pian ada keinginan kuat munnya pian hendak naik haji. Harus ada keinginan kuat. Ada perongkosan pulang pergi. Kemudian syarat wajib yang kelima, ada kendaraan bagi yang jauh. Ada kendaraan bagi yang jauh. Yang keenam, syarat wajib yang keenam adalah aman jalan yang ditempuh bagi diri dan hartanya. Misalnya beparang, misalnya di Saudi, kada wajib haji. Atau perang misalnya di Jakarta tempat transit pesawat, perang di situ, kada wajib pian naik haji. Yang ketujuh, ada persediaan air dan makanan di tengah perjalanan. Yang kedelapan, bagi perempuan mesti ada mahram atau suami atau kawan beberapa orang perempuan yang dipercaya. Dan bila mahram itu minta upah, maka wajib perempuan itu memberi upah. Yang kesembilan, ada orang yang menuntun bagi orang yang buta. Dan bila orang yang menuntun itu minta upah, maka wajib diberi upah. Yang kesepuluh, perongkosan haji itu lebih daripada hutangnya dan lebih daripada ongkos anak dan istrinya yang ditinggal. Jadi intinya duit juga berataan. Bila sudah cukup duitnya, maka wajib kita naik haji. Jar Nabi, barang siapa yang sudah mampu naik haji, baik dari segi fisik atau daripada segi keuangan, inya tuh sudah mampu naik haji, tetapi inya kada naik haji, maka jar Nabi silahkan pilih dia tuh mati Yahudi atau mati Nasrani. Mampu sudah nih naik haji, duit banyak, sampai mati kada naik haji, maka jar Nabi inya tuh mati kada beriman. Silahkan pilih jar Nabi hendak mati Yahudi atau mati Nasrani. Bahayanya orang yang sudah mampu berhaji akan tetapi kada naik haji. Dan orang yang mampu itu, golongan yang dikategori mampu itu ada 3 pendapat ulama. Ini agak keras bang. Yang pertama, ujar oleh pendapat yang pertama, apabila kita memiliki duit ini apabila kita ulah rumah kawa, kita bisa naik haji kawa. Misalnya kita gunakan naik haji kada taulah rumah, maka ajar ulama ini gunakan duit itu bisa naik haji. Hanya kita berdoa di sana minta rumah. Yang pendapat yang kedua, apabila kita memiliki duit ini gesan kawin kawa lalakian nih, gesan naik haji kawa, maka gunakan jadi duit itu gesan naik haji. Pendapat yang ketiga, misalnya kita kada bisi duit, cuman seandainya rumah dan tanah kita nih kita jual, mayo gak naik haji, maka jual dari para ulama. Itu agak keras bang. Orang kira agak keberatan juga. Itu yang ada yang di kitab. Akhirnya ulun takuni lawan seorang guru. Jadi ulun guru, kita ini jalan ada bisi duit, gasan molah rumah kawa, gasan naik haji kawa. Cuman mau kita gunakan gasan molah rumah, kita pajang kada kawa naik haji. Apakah kita tuh sudah disebut mampu akan tetapi kita kada naik haji? Oh jadi sidin itu ngaranya kada mampu masih. Nah kada tahu juga ambilan sidin di mana. Cuman yang pasti sidin tuh guru dulu. Ada orang batakon suara itu juga. Jadi sidin tuh kada mampu kada bisa rumah bang masih jadi sidin. Umpamanya untuk ini pulang, ama misalnya menyewa kawa, bang jangan menyewa kawa aja. Belum rumah kada kawa mun pajang naik haji, tetap jadi sidin kada wajib naik haji. Nah itu jadi sidin kada tahu juga bang ambilan sidin di mana. Cuman ada toh guru yang bocap kayak itu. Jadi silahkan pilih aja pian atau pian takuni bahasa lawan guru-guru yang dapat pian percaya. Nah kemudian yang syarat yang terakhir adalah masih ada waktu untuk mengerjakan haji.
Namun sudah liwat, apalagi sampai liwat bulan, kada kawa lagi naik haji. Nah, itulah syarat-syarat wajib naik haji. Cuma kita membahas gitu itu aja. Kita kada pacang membahas rukun-rukun haji, kada kita bahas cara berihram, tawaf, sa'i, tahallul, kita kada membahas. Karena di sini kira-kira lawas lagi ada yang bahaji kah? Jangan menyatur gin belum leh. Menyatur aja belum. Nah, kina mun orang tuh sudah menyatur pacang naik haji, kina ada pelajaran yang lebih terperinci biasanya leh, apa ngarannya manasik leh. Nah, jadi menurut orang kita kada berhajat mempelajari ini lebih banyak-banyak. Enggak, kesan disuap nih le hari-hari. Enggak. Nah, jadi kita kada mengkaji sampai habis, berarti tamat ya sudah kita ngini. Tamat sudah. Nah, jadi terserah aja hendak lanjut kah kita hendak istirahat kan nek. Lanjut alene. Lo kok ya hendak begadih guru kan misalnya baik juga. Enggak, lo kok ada yang hendak menggantikan siapa? Hendak gantikan kayak mana? Kadeda alene ada. Maunya hendak lanjut kitab apa juga? Kitab apa mana hendak lanjut kitab tasawuf kan misalnya, kitab tauhid kan misalnya. Itu yang wajib-wajib dulu. Berarti tauhid lah. Tauhid ke tasawuf kah? Kalau tauhid itu sederhananya kita berbicara tentang Allah. Allah itu kuasa, Allah itu esa, Allah itu tidak bertempat. Nah, itu tauhid. Tentang keimanan kita. Kalau tasawuf itu sederhananya itu ilmu tentang menata hati kita. Kayak apa supaya jangan sombong, kayak apa supaya jangan dengki, kayak apa caranya supaya rendah diri. Nah, itu ngarannya ilmu tasawuf. Tauhid aja kadala. Saminggu tauhid, saminggu. Kayak itu lene. Bingung jangan ya kada ingat kena camoh kena. Enggak. Amun kayak itu kita tauhid barang dulu leh. Tauhid barang sebujurnya kita belajar ini pacang ngantuk banyak jangan. Ya cuman gak ada apa-apa. Biasanya ngantuk nih belajar tauhid nih, bahkan ada ulun mendengar kisah di kampung Ano, ada kampung Ano ngarannya. Si Din tuh membuka belajaran tauhid, asalnya orangnya banyak, meni 20-an. Oh ya ini berdua aja lagi belajaran. Si Din, murid si Din saikong. Kaderemi. Cuman ngarannya wajib tetap kita belajar. Mudah-mudahan istiqamah kita. Ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.